Bab 11. Lagi pula, apa yang baru saja terjadi pada hari itu? Tidak disangka kalian benar-benar melepaskan seseorang ke dalam penjara bawah tanah. Apa yang terjadi dengan peraturannya? Dalam menanyakan hal sepele seperti ini, Shen Ling tidak berani mengganggu Shen Feng untuk membuka mulutnya dan karenanya, dia mulai membuka mulutnya untuk bertanya. Ketiga penjaga ini juga tahu bahwa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya dan hanya bisa bersikap hati-hati secara diam-diam. Pada hari itu, bawahan ini benar-benar tidak bermaksud melepaskan nona muda ketujuh ke dalam penjara bawah tanah. Namun, pada saat nona muda ketujuh menyusup ke dalam penjara bawah tanah, semua bawahan tidak hadir di pintu masuk penjara bawah tanah. Salah satu penjaga menjawab dengan serius dan hati-hati. Tidak hadir di pintu masuk penjara bawah tanah. Lalu, kemana kalian pergi? Mungkinkah kalian tidak tahu bahwa setiap staf yang menjaga tidak dapat pergi tanpa izin selama mereka menjaga pintu masuk penjara bawah tanah? Shen Ling bertanya dengan suara penuh amarah. Penjara bawah tanah dengan binatang ajaib yang dipenjara adalah area terlarang bagi klan Vermilion Bird. Adapun para penjaga kekaisaran yang menjaga, mereka tidak hanya perlu mencegah orang-orang dari klan Vermilion Bird untuk masuk tanpa izin, tetapi mereka juga harus lebih waspada terhadap orang-orang dari klan lain yang ingin menyusup ke dalam penjara bawah tanah untuk melakukan penghancuran. Bagi penjaga yang pergi tanpa izin, itu sama saja dengan melalaikan tugas. Para penjaga itu sadar bahwa sulit untuk lepas dari kesalahan mereka sendiri dan hanya bisa berkata dengan tergesa-gesa, ini adalah kecerobohan bawahan ini. Tetapi pada hari itu, nona muda kelima dan tuan muda keenam mengatakan bahwa mereka memiliki masalah mendesak yang membutuhkan bantuan bawahan ini. Baru kemudian, bawahan ini. Setelah kata-kata mereka itu, suasana menjadi sangat sunyi di ruang utama dan dalam sepersekian detik, tatapan semua orang beralih ke tubuh Shen Jiawei dan Shen Jiai. Kedua remaja itu sudah merasa bersalah, tetapi saat ini, kebingungan yang ada di wajah mereka bahkan lebih seperti seseorang yang mudah takut. Kurung siku buka, apakah ada masalah seperti itu? Shen Feng yang jarang membuka mulutnya bertanya dengan tatapan tajamnya, jatuh ke tubuh dua saudara kandung yang panik. Kakek, Shen Jiai yang sedang gugup ingin membuka mulutnya untuk membantah tetapi dia tetap tahu kata-kata apa yang tepat untuk diucapkan saat itu. Adapun Shen Jiawei, dia bahkan lebih tidak memiliki pendapat dan menundukkan kepalanya seperti burung unta. Tepat pada saat ini, Shen Yue yang sejak awal diam saja telah berdiri dan berkata dengan hormat kepada Shen Feng, melapor kepada kepala klan, dua anak ini akan berusia 16 tahun dalam waktu 1 bulan. Oleh karena itu, selama kurun waktu ini, mereka berdua terus-menerus dan susah payah mencari informasi mengenai binatang ajaib itu. Pada hari itu, kedua anakku yang tidak berbakti ini awalnya berencana untuk mengunjungi saudara kelima untuk menanyakan hal-hal tentang binatang ajaib itu tetapi saudara kelima sedang tidak di rumah secara kebetulan. Jadi, dalam mencoba menemukan seseorang yang dapat membantu dalam krisis ini, mereka hanya dapat mengganggu pengawal kekaisaran yang menjaga ruang bawah tanah. Namun, mereka tidak menyangka bahwa sebagai akibatnya, hal itu memungkinkan orang lain memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kesempatan ini yaitu memasuki ruang bawah tanah tanpa izin dan mereka telah melakukan kesalahan serius. Jadi, kepala klan, tolong hukum dengan berat. Kata-kata jujur dan lugas Shen Yue itu dimaksudkan untuk memohon ampun bagi kedua anaknya dan hal ini membuat raut wajah Shen Feng sedikit membaik. Wajah Shen Jiai dan Shen Jiawei tidak merah karena semuanya bertolak belakang dengan apa yang mereka harapkan. Mereka awalnya masih berharap ayah mereka akan memaafkan mereka, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa saat dia membuka mulutnya, hal pertama yang dia lakukan adalah mengambil inisiatif untuk memohon maaf bagi mereka. Karena ada seorang ayah yang tidak mengakui keluarganya sendiri dan mengutamakan kebenaran daripada keluarganya. Di dalam ruang utama, masing-masing dari mereka mendesah tanpa henti atas tindakan Shen Yue yang mengutamakan kebenaran di hadapan keluarganya dan mereka agak mempercayai alasan yang dilontarkan Shen Yue. Di benua Guangming, setiap anak muda yang akan mencapai usia 16 tahun akan menjalani satu upacara khusus kedewasaan dan pada hari upacara kedewasaan itu, mereka akan memiliki binatang ajaib pertama sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, mengenai masalah Shen Jiai dan Shen Jiawei dalam mencoba menemukan seseorang yang dapat membantu mereka dalam krisis ini juga dapat dikatakan telah melupakannya. Bagaimanapun, mengenai masalah ini, siapapun dari mereka juga akan menganggapnya sebagai masalah yang sangat penting. Di dunia ini,
Douqi dan sihir dapat digolongkan sebagai kapasitas kultivasi seseorang, sedangkan binatang ajaib biasanya akan mewakili teman bertarung mereka sendiri yang akan menemani mereka selama sisa hidup mereka. Jika seseorang tidak berdaya dalam kultivasi Douqi atau sihir, maka mereka mungkin telah menemukan titik temu dari pencariannya pada binatang ajaib. Jika seseorang mampu memiliki satu binatang ajaib yang melebihi kekuatannya, sangat mungkin bagi seseorang untuk bangkit dari tempat bahaya dengan menggunakan kekuatan hebat binatang ajaibnya dalam menghadapi saingan yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Bab 12. Kalau kekuatannya dibagi menurut proporsi, maka semua Douqi dan sihir yang dimiliki hanya akan menyumbang 40% kekuatannya, sedangkan binatang ajaib yang kuat atau tidak, akan menyumbang 30% proporsinya, sedangkan 30% sisanya akan bergantung pada alat suci yang dimilikinya. Dalam era ini, di mana terdapat kelangkaan alat-alat suci, proporsi Douqi dengan sihir dan binatang ajaib telah berubah menjadi 50-50. Oleh karena itu, bagi setiap orang, memiliki seekor binatang ajaib yang tangguh telah menjadi tujuan terpenting setelah menyelesaikan kultivasi. Maka tidak heran jika semua orang menerima alasan Shen Yue, namun di antara semua orang yang hadir, tetap saja ada satu orang yang terus-menerus mencibir pernyataannya. Orang itu adalah pelaku utama masalah ini, Shen Yanxiao. Sejak dia memasuki ruang utama, selain kalimat pertama Shen Feng yang menyebutkannya, seolah-olah seluruh kejadian ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tampaknya sampai sekarang, kejadian ini telah melibatkan kedua bocah nakal ini, Shen Jiayi dan Shen Jiawei. Meskipun masih dalam batas yang diharapkan, sikap Shen Yue memberikan banyak bahan untuk dipikirkan. Dilihat dari penampilannya, Shen Yue mungkin tampak tidak manusiawi dalam memperlakukan kedua bocah nakal ini dengan memohon ampun, tetapi pada kenyataannya, tindakan Shen Yue ini telah menyingkirkan satu kemungkinan kedua bocah nakal ini yang telah memerintahkan dia untuk memasuki area terlarang. Selain itu, tindakan yang penuh gairah ini akan membuat mereka tahu alasannya dan akan memperlakukan Shen Jiayi dan Shen Jiawei sebagai dua orang yang memiliki mentalitas untuk meningkatkan diri dengan penuh semangat dengan berusaha meningkatkan kekuatannya sendiri. Di sisi lain, ini akan mengalihkan seluruh target masalah kepada dia, orang yang telah memanfaatkan kesempatan ini untuk memasuki ruang bawah tanah. Satu bagian kata yang sederhana itu dapat diungkapkan oleh Shen Yue berulang-ulang dengan begitu banyak lapisan makna. Shen Yue ini benar-benar orang yang tidak dapat dengan mudah ditangani. Shen Feng tidak langsung memberikan tanggapannya atas permintaan Shen Yue, tetapi dia diam-diam memperhatikan kedua saudara kandung yang berdiri di belakang Shen Yue. Kata-kata paman ketiga yang jujur dan lugas telah membuat orang-orang mengaguminya. Tiba-tiba, suara terang yang jelas bergema di dalam ruang utama. Wajah remaja itu bagaikan keanggunan batu giok putih. Saat dia perlahan menampakkan dirinya dengan berjalan menjauh dari punggung ayahnya, dia menatap Shen Yue yang dipenuhi dengan keseriusan di wajahnya sambil tersenyum. Remaja ini sedikit lebih tua dibandingkan dengan kedua saudaranya dan penampilannya melampaui Shen Jiawei bahkan dalam lebih dari satu hal. Ketampanan yang tak tertandingi itu disertai dengan senyum yang menenangkan yang akan membuat orang tanpa sadar ingin mendekatinya. Shen Yue mengerutkan kening saat melihat orang itu, tetapi dia diam-diam mencibir dalam hatinya. Shen Yifeng, salah satu yang terkuat di antara generasi ketiga. Di usianya yang baru menginjak 17 tahun, ia telah melewati tingkatan ke-6 Douqi. Memulai kultivasi 5 tingkatan pertama Douqi dan sihir dianggap tidak sulit sama sekali karena 5 tingkatan pertama dari kedua belah pihak memang baru merupakan awal dari kultivasi. Ketika sihir dan Douqi seseorang telah naik hingga tingkat ke-6, mereka harus melaksanakan seleksi dalam jalur kultivasinya. Pada awal peringkat 6, kultivasi Douqi dan sihir akan bercabang ke 3 jalur pengembangan yang berbeda. Sebelum tingkat 6, mereka yang berkultivasi dalam Douqi dan ilmu sihir disebut secara berbeda sebagai murid ilmu sihir dan petarung. Setelah tingkat 6, mereka yang berkultivasi dalam ilmu sihir dapat memilih untuk menjadi salah satu dari 3. Tipe ini, yaitu seorang penyihir yang memiliki sifat menyerang yang sangat kuat, seorang sarjana teknik yang memiliki teknik mantra misterius dan seorang pendeta yang memiliki kekuatan ilahi. Sedangkan bagi mereka yang telah berkultivasi Douqi, mereka dapat memilih untuk menjadi seorang sarjana pedang yang kuat, seorang prajurit kavaleri yang memiliki fleksibilitas yang sangat kuat atau seorang pemanah yang dapat memenggal kepala seorang pria dalam jarak ribuan mil. Adapun Shen Yifeng, sejak usia 15 tahun,
ia telah berhasil membuat terobosan dari fase petarung dan telah memilih untuk menjadi sarjana pedang yang kuat. Sekarang, hanya dalam waktu 2 tahun, ia telah menjadi sarjana pedang bintang 3. Dalam pandangan umum sejak masa hidup klan burung Vermilion, hanya almarhum Shen Yu yang memiliki bakat bawaan yang luar biasa ini. Namun, sangat disayangkan Shen Yu meninggal sebelum waktunya. Bagi klan burung Vermilion sekarang, Shen Yifeng tetap seperti matahari di siang bolong dan begitu saja, ia telah menjadi orang nomor 1 di antara generasi muda klan burung Vermilion. Bab 13 kembali ke puncak lagi bagian 1. Tidak dapat dipungkiri bahwa bakat bawaan yang cukup bagus yang dibanggakan Shen Jiawei dan Shen Jiayi hanyalah 2 gumpalan ampas jika ditaruh di hadapan Shen Yifeng. Terlebih lagi, ayah Shen Yifeng adalah putra kedua Shen Feng yang paling berharga bagi Shen Feng saat ini. Selain itu, ayah Shen Yifeng kemungkinan besar akan menjadi kepala klan generasi berikutnya. Saat ini, bahkan Shen Yue pun tidak berani gegabah mengambil bagian dalam perselisihan dengan Shen Yifeng. Kakek, meskipun adik ketujuh sudah berusia 14 tahun, kebijaksanaannya tetaplah seperti anak berusia 4 tahun yang tulus. Namun, dengan kebijaksanaannya itu, bagaimana mungkin dia mampu memanfaatkan waktu yang tepat ketika para penjaga pergi dan kemudian menyerbu ke dalam ruang bawah tanah. Shen Yifeng berkata dengan jelas, meskipun cucu ini tidak begitu sering berhubungan dengan adik ketujuh, aku tetap tahu bahwa adik ketujuh jarang meninggalkan halaman. Bahkan tidak perlu dikatakan tentang keinginannya untuk berjalan sampai ke pintu masuk ruang bawah tanah yang terletak di bagian lain di dalam rumah besar itu. Jika seseorang ingin mengatakan bahwa adik ketujuh benar-benar tidak sengaja berjalan sampai ke pintu masuk ruang bawah tanah pada saat itu dan dengan cara seperti itu agak terlalu kebetulan bagi seorang yang benar-benar beruntung karena bertemu pada saat para penjaga tidak ada di sana. Membalikkan langit, Shen Yanxiao berdiri dengan polos di tempat asalnya, tetapi dalam hatinya, dia ingin membanting meja dan berteriak memuji kemunculan tiba-tiba dari seorang jenius, Shen Yifeng. Hanya berkenaan dengan ingatannya, Shen Yifeng secara pribadi berhubungan dengan Shen Yanxiao ketika dia masih muda. Namun, di hadapan orang-orang, cara dia memperlakukannya masih dianggap sebagai kesopanan dan tidak menyerupai setiap anggota klan Vermilion lainnya yang telah memperlakukannya dengan kritikan keras. Namun, mereka berdua tidak dapat dikatakan memiliki persahabatan dan kemunculannya yang tiba-tiba untuk membebaskan Shen Yanxiao saat ini benar-benar membuat semua orang sangat terkejut. Daripada mengatakan bahwa Shen Yifeng membantu, bukankah lebih baik mengatakan bahwa dia berpikir untuk membuat kedua bocah nakal ini, Shen Jiayi dan Shen Jiawei, mendapat masalah. Shen Yanxiao tertawa santai karena bagaimanapun juga, dia adalah seorang idiot. Apapun yang mereka katakan, dia tidak dapat memahaminya. Jika dia tersenyum bahagia, apa yang dapat mereka lakukan terhadapnya? Oleh karena itu, dengan mentalitasnya yang sehat, Shen Yanxiao hanya duduk saja sambil menunggu untuk menonton pertunjukan dan menyaksikan pertunjukan besar yang akan segera dimulai. Seperti yang diduga, kata-kata Shen Yifeng ini membuat wajah Shen Yue terlihat sangat tidak sedap dipandang. Shen Jiayi dan Shen Jiawei telah menebak dan merenungkan bahwa ayah mereka sendiri sebelumnya ingin membela mereka secara diam-diam tetapi mereka membenci kemunculan tiba-tiba gigi gatal Shen Yifeng. Awalnya, mereka sudah tidak berhubungan baik dengan Shen Yifeng dan sekarang, Shen Yifeng sekali lagi melontarkan kata-kata ini yang membuat mereka diam-diam semakin membencinya. Perkataan Shen Yifeng bagaikan sumbu yang menyulut kecurigaan dalam hati setiap orang. Shen Feng terdiam menatap Shen Yifeng yang tengah tersenyum lalu menundukkan kepalanya menatap Shen Yue yang berada di bawahnya. Mengenai masalah ini, siapa yang melakukannya bukanlah hal yang penting. Hari ini, mengapa saya memanggil kalian semua ke sini adalah karena ada masalah yang lebih penting yang perlu ditangani. Shen Feng perlahan mulai berbicara. Shen Yue menghela napas dalam-dalam. Mengenai hidup dan mati si idiot Shen Yanxiao, dia tidak akan peduli. Tetapi jika menyangkut Shen Jiayi dan Shen Jiawei, bagaimana mungkin dia membiarkan masalah ini berlanjut? Shen Yifeng menatap kosong namun dia juga tidak banyak bicara. Bagaimanapun, meskipun dia telah menerima banyak perhatian dari Shen Feng, dia adalah generasi muda Shen Yue menurut hierarki klan dan tidak seharusnya berusaha keras untuk menentang Shen Yue. Begitu saja, apakah sudah berakhir? Shen Yanxiao diam-diam mengangkat alisnya. Awalnya dia mengira Shen Yue dan Shen Jifeng akan mulai bertarung satu sama lain, tetapi tidak menyangka tidak akan ada perkembangan.
Pendekatan Shen Feng membuat semua orang tidak mengerti. Awalnya dikatakan bahwa hari ini adalah untuk menginterogasinya, tetapi sekarang apa hubungannya dengan dia? Sampai sekarang, juga dikatakan bahwa masalah ini tidak lagi penting. Lagu apa yang dia nyanyikan? Dalam hatinya, Shen Yanxiao menyimpan kecurigaan yang kuat, tetapi dia tidak pernah melupakan identitasnya sampai saat ini dan dia hanya asyik berpura-pura bodoh sambil menonton pertunjukan bagus itu karena bagi orang lain, tidak ada hubungan apapun dengannya. Setelah terdiam beberapa saat, Shen Feng berkata, apakah kalian semua mengira aku marah karena seseorang telah memasuki area terlarang? Tapi apakah kalian semua tahu jenis binatang ajaib apa yang dikurung di ruang bawah tanah itu? Bab 14 kembali ke puncak lagi bagian 2. Setelah kata-kata Shen Feng keluar, masing-masing anggota klan Shen saling memandang dengan cemas. Kecuali Shen Ling yang memiliki pemahaman terhadap garis besar masalah ini, yang lain sama sekali tidak tahu seperti apa rupa binatang ajaib yang dipenjara di ruang bawah tanah itu. Harus diketahui bahwa sejak binatang ajaib ini dibawa kembali ke rumah besar, Shen Feng telah mengeluarkan perintah ketat bahwa tidak seorang pun diizinkan masuk ke dalam tanpa izin apapun. Semua orang sebenarnya penasaran tetapi kata-kata Shen Feng memiliki bobot di dalam klan Vermilion Bird dan siapa yang berani melanggar kata-katanya. Sekalipun Shen Jiayi dan Shen Jiawei penuh rasa ingin tahu terhadap binatang ajaib ini, mereka juga hanya berani membuat keributan kecil-kecilan dengan mengirim Shen Yanxiao mengintip ke belakangnya, tetapi mereka sendiri sama sekali tidak berani untuk melangkah masuk. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa pada hari ketika Shen Yanxiao dibawa oleh pengawal istana, dia sudah penuh dengan bekas luka dan darah menutupi seluruh tubuhnya seolah-olah dia basah oleh darah. Jika bukan karena gelombang samar di ulu hatinya, kemungkinan besar semua orang akan mengira dia sudah mati. Adapun apa yang terjadi di dalam penjara bawah tanah itu dan bagaimana keadaan binatang ajaib itu, selain Shen Feng dan Shen Ling, yang lain sama sekali tidak punya akses untuk mengetahuinya. Hari ini, melihat Shen Feng menyebutkan binatang ajaib, semua orang juga tidak berani berbicara sepatah kata pun. Shen Feng mendengus sambil berkata, tidak pernah kusangka bahwa selama ratusan tahun klan burung Vermilionku, tidak disangka tidak ada seorang pun yang mampu membangkitkan burung Vermilion lagi dan ketidakmampuan kelas itu membuat orang-orang hanya mencibir kita. Kata-kata Shen Feng telah mengejutkan semua orang tanpa henti. Alasan mengapa klan burung Vermilion mampu naik ke posisi yang begitu terkemuka dan tak tergoyahkan di Kekaisaran Long Xuan adalah karena pada saat awal berdirinya Kekaisaran Long Xuan, leluhur klan burung Vermilion telah memperoleh burung Vermilion dari zaman kuno. Dengan kerjasama burung Vermilion, kepala klan pertama klan burung Vermilion telah membantu raja dalam membangun keuntungan yang sangat besar selama perang dalam mendirikan negara. Di antara sejumlah besar binatang ajaib, penurunan burung Vermilion dapat menghasilkan banyak binatang untuk bersujud dalam penyembahan. Hanya dengan teriakan nyaring, itu sudah cukup untuk mengguncang semua binatang ajaib tipe burung. Mereka hanya bisa menduga sesuatu dari rumor bahwa ketangguhan burung Vermilion hanya berbeda jauh dari kekuatan binatang ajaib biasa. Dengan penggunaan kekuatan burung Vermilion, klan burung Vermilion pun terbentuk. Namun, setelah 200 tahun masa keemasannya, klan tersebut telah menghasilkan ketenangan selama hampir 100 tahun karena dari para tetua hingga anak-anak muda klan burung Vermilion, tidak disangka tidak ada seorang pun yang mampu membangkitkan burung Vermilion yang sedang tertidur sekali lagi. Bahkan tidak perlu disebutkan tentang membuat kontrak dengan burung Vermilion. Masalah ini sendiri bisa dikatakan menjadi duka yang besar bagi klan Vermilion Bird selama beberapa tahun terakhir. Siapapun pasti tahu bahwa memiliki burung Vermilion ini sama saja dengan memiliki klan burung Vermilion. Bahkan bisa membawa klan burung Vermilion kembali ke puncaknya sekali lagi. Hal ini adalah hal yang diidam-idamkan oleh setiap generasi muda klan Vermilion Bird bahkan dalam mimpi mereka. Namun, selama bertahun-tahun terakhir, bahkan tidak perlu dikatakan tentang penandatanganan kontrak dengan Vermilion Bird karena tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk membangunkan Vermilion Bird yang sedang tertidur di lembah lava. Kepala klan, bukan hanya klan burung Vermilion. Bahkan klan naga biru, klan macan putih, klan kura-kura hitam, dan klan kilin, juga tidak ada seorang pun yang mampu membangkitkan binatang mitologi mereka selama 100 tahun terakhir. Shen Jing, putra ketiga Shen Feng bergumam dengan suara rendah. Apa yang dikatakan Shen Jing memang benar. Saat berdirinya Kekaisaran Long Xuan, saat menerima berkah dari 5 dewa hewan kuno,
mereka merasa puas dengan jasa mereka dalam mendirikan kekaisaran. Namun, selama ratusan tahun ini, seakan-akan 5 dewa hewan telah membuat janji untuk tidur nyenyak bersama-sama dan tidak ada seorang pun yang terbangun. Tidur nyenyak yang disebabkan oleh 5 dewa hewan ini telah membakar kegelisahan di 5 klan besar. Shen Feng mengerutkan kening saat dia melirik Shen Jing. Di antara ke-6 putranya, Shen Jing bisa dikatakan yang paling sedikit mengalami kemajuan di antara ke-6 putranya. Selain menghabiskan waktunya untuk minum dan bersenang-senang sepanjang hari, dia juga akan bermain-main dengan anak-anak bangsawan. Jika bukan karena perhatian terhadap hubungan darah di tubuhnya, Shen Feng pasti ingin sekali menangkap putranya yang tidak berbakti ini dan mengusir Shen Jing dari klan di mana hidup dan matinya akan menjadi tanggung jawabnya sendiri. Bab 15 kembali ke puncak lagi bagian 3. Apa yang kau pahami? Tidak lama sebelumnya, aku menerima informasi bahwa seorang resi baru telah lahir di wilayah kekuasaan dewa. 100 tahun yang lalu, resi dari wilayah kekuasaan dewa bertanggung jawab atas masalah membangunkan binatang mitologi. Sampai sekarang, resi baru telah turun. Sejauh yang aku tahu, klan Naga Biru telah menyiapkan persiapan untuk mengundang resi untuk melakukan tugas yang sudah dianggap mustahil ini, yaitu membangunkan binatang mitologi. Shen Feng berkata dengan dingin. Apa? Semua orang menjadi gempar karena bukankah itu berarti salah satu dari mereka akan mendapat kesempatan menerima sumpah kesetiaan dan pengabdian dari burung vermilion. Klan burung vermilion yang telah lama terdiam kini telah membangkitkan gelombang kejut surga. Shen Yifeng dalam hati merasa senang karena pada saat itu, ketika ia telah berusia 16 tahun, ia seharusnya mencari binatang ajaib yang kuat untuk menandatangani kontrak, tetapi ayahnya tetap tidak melakukan apapun hingga hari ini, di mana ia telah menjadi sarjana pedang bintang 3 tetapi masih belum memiliki binatang ajaib. Sepanjang hidup seseorang, setiap orang hanya dapat menandatangani satu kontrak dengan satu binatang ajaib. Dengan kata lain, jika dilihat secara umum, di dalam klan burung vermilion, hanya dirinya sendiri, Shen Jiayi atau Shen Jiawei yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan burung vermilion. Meskipun bakat bawaan Shen Jiayi dan Shen Jiawei tidak buruk, jika dibandingkan dengan pria yang dicap jenius itu sendiri, perbedaan di antara mereka tetap jauh. Mereka sama sekali tidak bisa dianggap sebagai lawannya. Ini hanya seperti mengirim burung vermilion langsung ke dadanya dan bagaimana mungkin dia tidak merasa gembira mengenai hal itu. Raut wajah Shen Yue saat ini bahkan lebih tidak sedap dipandang karena dia tentu saja akan memikirkan pertanyaan yang sedang dipikirkan Shen Yifeng. Namun, kedua anaknya benar-benar tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Shen Yifeng sehingga agak sulit jika mereka memperebutkan burung vermilion. Jika memang begitu, haruskah kita mengambil tindakan? Jangan biarkan 4 klan lainnya mencoba menjadi yang pertama dan itu sudah cukup baik. Karena Shen Duan sadar bahwa kemenangan ada di tangan putranya sendiri, tentu saja dia tidak bisa tinggal diam. Shen Feng mencibir sambil berkata, untuk masalah seperti ini, apakah masih perlu dikatakan? Aku sudah lama mengirim seseorang yang berhubungan dengan orang bijak di wilayah dewa. Meskipun orang bijak telah setuju untuk datang ke Kekaisaran Longxuan untuk membantu kita, dia punya satu syarat sebelum membantu kita yaitu hadiahnya harus berupa rubah spiritual salju peringkat 8. Baru setelah itu dia akan pergi. Mengenai binatang ajaib yang dipenjara di dalam penjara bawah tanah, justru rubah spiritual salju yang aku perintahkan untuk ditangkap. Kepala klan sangat teliti dalam segala hal. Di wajah Shen Feng bahkan ada sedikit ekspresi tersenyum. Apakah kalian semua tahu seberapa parah kerusakan yang dialami klan Vermilion Bird saat menangkap Snow Spiritual Fox? Namun, apa yang telah kalian semua lakukan? Kemarahan Shen Feng yang tiba-tiba muncul membuat semua orang bingung karena mereka mungkin bisa menebak seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan saat menangkap rubah spiritual salju. Rubah spiritual salju adalah binatang ajaib peringkat 8 yang lebih tinggi. Meskipun tingkat kebiadabannya tidak terlalu mendesak dibandingkan dengan binatang ajaib lainnya, tidak ada binatang ajaib yang benar-benar dapat menandinginya dalam hal kelicikannya. Ingin menangkapnya sama sekali bukan hal yang mudah. Tatapan Shen Feng jatuh pada tubuh Shen Yanxiao. Melihat cucunya yang sama sekali tidak akrab ini, dia tidak bisa membedakan antara senang atau marah. Pada hari ketika dia memasuki ruang bawah tanah itu, rubah spiritual salju telah menemui kematian yang tragis. Tanpa rubah spiritual salju, bagaimana mungkin kita, klan burung merah mengundangnya untuk melakukan perjalanan ke sini?
Rubah spiritual salju telah mati. Di dalam ruang utama terdengar gema suara tarikan udara keluar. Kulit Shen Yue menjadi pucat pasi sementara Shen Jiayi dan Shen Jiawei hampir terpeleset dan jatuh ke tanah. Bagaimana mereka bisa mengantisipasi bahwa keingintahuan sesaat mereka telah menghancurkan kesempatan klan Vermilion Bird untuk kembali ke puncak. Semua orang menjadi putus asa karena rubah spiritual salju sangat berharga dan bagi klan burung Vermilion untuk bisa mendapatkannya, mereka sudah mengeluarkan terlalu banyak biaya. Jika mereka menangkap satu lagi, kemungkinan besar hal ini akan melukai yayasan. Tepat pada saat ini, pandangan semua orang terpusat pada tubuh Shen Yanxiao, karena tidak seorang pun akan mengira bahwa setelah si idiot ini masuk ke dalam ruang bawah tanah, akan terjadi hal besar dan tak terduga seperti itu. Seekor binatang ajaib tingkat 8 baru saja mati seperti itu dengan misteri yang tak terduga di ruang bawah tanah. Namun, di dalam ruang bawah tanah ini, selain dari rubah spiritual salju yang telah mati secara tragis, hanya ada wanita muda ketujuh yang tidak berguna ini.